Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengukuran internal, dan nama kelompok kami yaitu Floradia Safuti dengan NIM 1188, Muhammad Samsul Muarif dengan NIM 1200, dan saya sendiri Muhammad Yusuf Effendi NIM 1219. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami dan semoga bermanfaat. Sifat audit internal. Semua organisasi atau perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan di bidang fungsional bisnisnya. Contohnya, Mytek. Nah, Mytek ini seorang pengusaha yang dikenal dengan produksi dan desain produk yang sangat baik. Sedangkan Procter dan Gamble dikenal dengan pemasaran yang luar biasa. Kekuatan dan kelemahan internal ini ditambah dengan peluang dan ancaman eksternal serta misi dan misi yang jelas memberikan dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi yang ingin dijalankan. Tujuan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dalam mengatasi kelemahan di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu kekuatan internal. Kekuatan internal ini ada dua. Yang pertama itu kekuatan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaing atau perusahaan lain yang disebut dengan cash kompetensi. Membangun keunggulan kompetitif melibatkan pemanfaatan kompetensi yang berbeda. Yang kedua itu strategi yang dirancang sebagian untuk memperbaiki kelemahan dalam perusahaan tersebut, mengubahnya menjadi kekuatan dan mungkin bahkan ke dalam kompetensi yang berbeda. Proses pelaksanaan audit internal. Proses pelaksanaan audit internal ini sangat mirip dengan proses pelaksanaan audit eksternal. Nah, di internal ini semua anggota dalam perusahaan itu mengikuti dalam penentuan kekuatan dan kelemahan di dalam perusahaan tersebut. Audit internal membutuhkan pertemuan asimilasi dan memprioritaskan informasi tentang manajemen perusahaan seperti pemasaran, keuangan, dan akuntansi, produksi, dan operasi MIS untuk mengungkapkan sebagian besar kekuatan penting dan kelemahan paling parah di dalam perusahaan. Dibanding dengan audit eksternal, proses pelaksanaan audit internal ini memberikan lebih banyak keuntungan, yaitu berupa kesempatan bagi peserta untuk memahami bagaimana pekerjaan departemen dan divisi mereka yang cocok dalam keseluruhan organisasinya. Ini merupakan keuntungan besar karena manajer dan karyawan bekerja lebih baik ketika mereka memahami bagaimana pekerjaan mereka mempengaruhi area aktivitas lain dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pandangan berbasis sumber daya. Pendekatan pandangan berbasis sumber daya ini atau RBF untuk keunggulan kompetitif menyatakan bahwa sumber daya internal itu lebih penting bagi perusahaan daripada faktor eksternal dalam mencapai tujuan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Teori pandangan berbasis sumber daya menyatakan bahwa sumber daya sebenarnya adalah apa yang membantu perusahaan mengeksploitasi peluang dan menetralkan ancaman yang akan terjadi di jalan bisnisnya. Selanjutnya itu mengintegrasikan strategi dan budaya. Setiap entitas bisnis memiliki budaya organisasi yang unik yang berdampak pada aktivitas perencanaan strategi. Budaya organisasi merupakan pola perilaku yang telah dikembangkan oleh suatu organisasi karena ia belajar untuk mengatasi masalahnya tentang adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan itu harus dilakukan sebaik mungkin untuk dapat dianggap sah dan untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk melihat, berpikir, dan merasakan. Nah, definisi ini menekankan pentingnya pencocokan eksternal dengan faktor internal dalam pengambilan keputusan strategis. Produk budaya sendiri itu yaitu seperti nilai, kepercayaan, adat ritual, upacara, mitos, cerita, legenda, dan lainnya. Produk atau dimensi ini adalah
Pengungkit yang dapat digunakan oleh ahli strategi untuk mempengaruhi dan mengarahkan strategi perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Budaya organisasi sebanding dengan kepribadian seorang, dalam arti tidak ada dua organisasi memiliki budaya yang sama dan tidak ada dua individu memiliki kepribadian yang sama. Proses manajemen strategis sebagian besar terjadi dalam budaya organisasi tertentu. Rorschach menemukan bahwa para eksekutif di perusahaan yang sukses secara emosional berkomitmen pada budaya perusahaan, tetapi dia menyimpulkan bahwa budaya dapat menghambat manajemen strategi dalam dua cara dasar, yaitu yang pertama, manajer sering melewatkan pentingnya perubahan kondisi eksternal karena mereka dibutakan oleh keyakinan yang dipegang teguh oleh mereka. Dan yang kedua, ketika budaya tertentu telah efektif di masa lalu, respon alami adalah dengan tetap menggunakan di masa depan, bahkan selama masa perubahan strategis besar. Selanjutnya yaitu pengelolaan. Fungsi manajemen terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, memotivasi, kepegawaian, dan pengendalian. Aktivitas ini harus diperiksa dalam perencanaan strategis, karena organisasi harus terus memanfaatkan kekuatannya dan memperbaiki kelemahannya di 5 bidang ini. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses di mana seseorang menentukan apakah yang akan dikerjakan. Yang kedua, bekerja dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, bersikap untuk mengatasi kesulitan yang tak terduga dengan sumber daya yang memadai. Yang kedua, pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah untuk mencapai upaya terkoordinasi dengan mendefinisikan hubungan tugas dan wewenang. Fungsi ini, manajemen dapat dilihat terdiri dari 3 sequential kegiatan. Yang pertama, memecahkan tugas menjadi pekerjaan, menggabungkan pekerjaan untuk membentuk departemen, dan wewenang pendelegasian. Yang ketiga itu memotivasi. Memotivasi adalah proses mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan tertentu. Memotivasi melibatkan upaya yang diarahkan membentuk perilaku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu staff atau human resource. Pada bagian ini, staff atau dapat dikategorikan human resource memiliki fungsi, sifat, serta problem tersendiri. Dimulai dari fungsi. Human resource memiliki fungsi sebagai divisi perekrutan pegawai, melakukan pengujian terhadap mereka, serta mengembangkan kemampuan dari perekrutan tersebut. Selanjutnya, divisi ini juga melakukan promosi dan memberikan orientasi bagi calon pegawai yang telah lolos dari tes seleksi. Selanjutnya yaitu sifat, artinya bahwa human resource memiliki intervensi yang lebih banyak di dalam aktivitas manajemen strategi, sehingga hal ini penting untuk dilakukan guna memprediksi kekuatan dan kelemahan khususnya di sektor staff atau human resource. Problem yang sering dialami oleh divisi ini pada umumnya yaitu proses adaptasi lingkungan baru, di mana para pegawai akan memiliki perasaan yang berbeda-beda dalam olah proses adaptasi lingkungan. Masalah selanjutnya yaitu perselisihan yang seringkali menimbulkan ketidakefektifan kinerja bagi pegawai. Konflik rumah tangga atau internal personalia juga memiliki efek yang buruk bagi perusahaan, khususnya di dalam sektor staff, dikarenakan pola pikir dan emosional menyebabkan kinerja pegawai yang menurun. Materi selanjutnya yaitu controlling. Pada bagian ini, perusahaan akan melakukan pengendalian terhadap semua kinerja dan aktivitas. Hal ini berfungsi sebagai bahan untuk mengevaluasi strategi yang efektif. Controlling pada dasarnya memiliki ruang lingkup berupa semua kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwasanya operasi yang sebenarnya sejalan dengan operasi yang direncanakan. Controlling juga terdapat beberapa langkah di dalamnya,
yaitu menetapkan standar kinerja yang berfokus pada standar atau prosedur yang harus ditaati dan diindahkan. Selanjutnya, mengukur kinerja individu dan organisasi yang di dalamnya organisasi harus menggunakan beberapa metode seperti skala penilaian grafis, skala penilaian perilaku, dan pendekatan penilaian kinerja yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang direncanakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif kinerja yang direncanakan terhadap aktivitas aktual yang dilakukan oleh para pegawai. Dan yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif, di mana di dalamnya sebuah perusahaan harus mengambil suatu keputusan terkait semua aktivitas yang dilakukan guna dapat mengevaluasi strategi yang efektif dan dapat digunakan ke depannya. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan audit manajemen daftar pertanyaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk membantu menentukan kekuatan dan kelemahan spesifik dalam bidang bisnis yang fungsional. Berikut daftar beberapa pertanyaan yang disajikan. Pertama, apakah perusahaan menggunakan konsep-konsep manajemen strategi? Kedua, apakah tujuan perusahaan dapat diukur dan dikomunikasikan dengan baik? Ketiga, apakah manajer di semua tingkat hierarkis berencana efektif? Keempat, apakah para manajer mendelegasikan wewenang dengan baik? Kelima, apakah struktur organisasi sesuai? Keenam, apakah deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan jelas? Ketujuh, apakah moral karyawan tinggi? Kedelapan, apakah omset karyawan dan absenteisme rendah? 9. Apakah mekanisme kendali dan upah organisasi efektif? Selanjutnya yaitu marketing. Pemasaran dapat digambarkan sebagai proses menentukan, mengantisipasi, menciptakan, dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan untuk produk dan jasa. Terdapat 7 fungsi dasar pemasaran. Pertama, analisis pelanggan. Kedua, menjual produk dan jasa. Ketiga, perencanaan produk dan pelayanan. Keempat, penetapan harga. Kelima, distribusi. Keenam, riset pemasaran. Dan yang terakhir adalah analisis biaya atau manfaat. Materi berikutnya yaitu analisis pelanggan. Analisis pelanggan di dalamnya memiliki ruang lingkup antara produsen dengan konsumen, di mana terdapat sebuah pemeriksaan dan evaluasi kebutuhan konsumen. Survei terhadap pelanggan menentukan strategi pasar yang optimal dan karakteristik demografi pelanggan. Dengan demikian, analisis pelanggan berguna bagi perusahaan sebagai tolak ukur perencanaan strategis yang efektif terkait dengan pelanggan. Berikutnya yaitu menjual produk dan jasa. Di dalam segmen ini biasanya bergantung terhadap keberhasilan perusahaan di dalam meningkatkan persentase penjualan ataupun layanan yang ditawarkan. Terdapat beberapa opsi yang sering digunakan oleh perusahaan di dalam meningkatkan persentase tersebut, berupa promosi produk yang dihasilkan, publisitas iklan, penjualan pribadi, manajemen tenaga penjualan, hubungan dengan dealer, serta relasi antara seller dengan pelanggan. Implementasi strategi yang berhasil tentunya akan mengakibatkan keefektifan perusahaan di dalam meningkatkan segmentasi penjualan produk dan jasa. Berikutnya yaitu perencanaan produk dan pelayanan. Perencanaan produk dan pelayanan memiliki ruang lingkup berupa perencanaan di dalam produk dan penempatan merek, garansi yang diberikan, fitur produk yang dijual, serta kualitas produk yang dihasilkan. Terdapat beberapa teknik atau metode yang digunakan di dalam perencanaan produk dan pelayanan, yaitu rencana pemasaran alternatif dengan menggunakan sampling uji pemasaran sebelum produk dipasarkan secara besar-besaran dan meramalkan penjualan produk di masa depan dari hasil uji sampling tersebut. Hal ini akan memiliki benefit atau keuntungan bagi perusahaan berupa minimalisir resiko kerugian dengan mengungkapkan
produk yang lemah, dan pendekatan yang tidak efektif sebelum produksi skala besar dimulai. Materi berikutnya yaitu pricing. Pricing atau harga merupakan indikator yang sangat krusial bagi perusahaan. Terdapat faktor-faktor yang terlibat di dalam pricing, yaitu konsumen, supplier, pemerintah, distributor, dan pesaing. Dalam mengimplementasikan faktor tersebut, sebuah perusahaan akan melakukan pengendalian harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat meningkatkan persentase penjualan. Strategi ini juga berperan signifikan di dalam pricing, di mana di dalamnya terdapat kontrol yang lebih baik atas harga, penetapan harga yang disebabkan pajak yang berasal dari pemerintah, serta tidak membahas harga dan diskon yang digunakan dalam pertemuan asosiasi perdagangan, dikarenakan hal tersebut dapat membuat para pesaing cenderung akan melakukan penurunan harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi berperan sebagai proses kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kegiatan ini meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya, hingga barang atau jasa tersebut sampai pada konsumen. Distribusi memiliki ruang lingkup berupa cakupan wilayah produk, lokasi retail, daerah penjualan, dan tingkat persediaan. Berikutnya yaitu riset pemasaran. Di dalam riset pemasaran, para peneliti biasanya menggunakan banyak skala atau rasio, instrumen, prosedur, konsep, dan teknik untuk menghimpun informasi guna memprediksi strategi yang efektif di dalam pemasaran produk. Materi berikutnya yaitu analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat menggunakan metode menghitung total biaya yang terkait dengan suatu keputusan, memperkirakan jumlahnya manfaat dari keputusan, dan perbandingan total kerugian dengan total manfaat. Analisis biaya manfaat memiliki beberapa indikator yang digunakan, berupa Net Present Value atau NPV, Present Value of Benefit atau PVB, Present Value of Cost atau PVC, Benefit of Cost of Ratio atau BCR sama dengan PVB dibagi PVC, Net Benefit sama dengan PVB dikurangi PVC, dan yang terakhir adalah NPV dibagi K, di mana K merupakan tingkat dana yang tersedia. Selanjutnya yaitu akuntansi dan keuangan. Akuntansi dan keuangan memiliki indikator yang harus diperhatikan, yaitu strategi, likuiditas, leverage, modal kerja, profitabilitas, pemanfaatan aset, arus kas, dan ekuitas. Dari ketiga indikator tersebut akan menghasilkan suatu fungsi yang dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, keputusan investasi, di mana di dalamnya terdapat penganggaran modal yang terdiri dari alokasi dan realokasi modal sumber daya untuk proyek, produk, dan aset. Hal ini agar dapat merumuskan strategi guna mengetahui berapa banyak modal yang perlu untuk dianggarkan. Selanjutnya adalah keputusan pembiayaan yang berfungsi untuk menentukan struktur modal terbaik untuk perusahaan dalam peningkatannya, seperti menerbitkan saham dan meningkatkan utang. Keputusan ini mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan metode rasio utang terhadap ekuitas dan rasio aset total. Dan yang terakhir adalah keputusan dividen yang berkaitan dengan isu-isu persentase laba yang dibagikan kepada pemegang saham dan stabilitas dividen yang dibayarkan seiring waktu. Hal ini menentukan jumlah dana yang ditahan dalam perusahaan dibandingkan jumlah yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Materi selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Di dalam analisis rasio keuangan dilakukan pada 3 sektor yang berbeda. Pertama adalah bagaimana setiap rasio berubah dari waktu ke waktu. Hal ini berguna sebagai informasi yang menyediakan bahan evaluasi dari kecenderungan waktu ke waktu atau histori. Selanjutnya adalah bagaimana setiap perbandingan dapat dibandingkan dengan norma-norma industri. Hal ini berhubungan dengan inventori yang dimiliki oleh perusahaan, seperti inventori pada perusahaan grosir
cenderung memiliki persediaan yang banyak, sedangkan pada dealer mobil memiliki inventory yang lebih rendah atau sedikit. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana setiap perbandingan dapat dibandingkan dengan pesaing utama. Hal ini perlu dilakukan guna dapat memiliki tingkat opportunity atau peluang lebih banyak daripada pesaing. Umumnya perusahaan pada sesi ini menggunakan rasio profitabilitas. Selanjutnya di dalam rasio keuangan memiliki jenis-jenis, yaitu likuiditas, leverage, aktivitas, keuntungan, dan pertumbuhan. Materi selanjutnya, summary of financial ratio. Dimulai dari yang pertama, rasio likuiditas. Dibagi menjadi dua rasio, rasio lancar dan quick ratio. Rasio lancar dapat dihitung melalui aset lancar dibagi hutang lancar. Hal ini digunakan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Lalu berikutnya yaitu quick ratio. Cara menghitungnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Hal ini berguna bagi perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset berwujud atau persediaan. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Pertama, debt to total asset ratio. Caranya yaitu dengan total hutang dibagi dengan total aset. Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjakan oleh hutang. Berikutnya yaitu debt to equity ratio. Caranya adalah total hutang dibagi dengan modal dikali 100%. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Berikutnya yaitu long term debt to equity ratio. Caranya adalah utang jangka panjang dibagi dengan modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Berikutnya yaitu time interest. Caranya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total utang bunga. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak laba operasi yang mampu membayar bunga dari utang. Rasio selanjutnya yaitu activity ratio, di mana di dalamnya terdapat rasio inventory turnover. Cara menghitungnya adalah penjualan dibagi dengan HPP. Rasio ini berguna sebagai bahan untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mengelola persediaan. Berikutnya yaitu fixed asset. Cara menghitung Selanjutnya yaitu profitability ratio atau rasio profitabilitas, di mana di dalamnya terdapat gross profit margin yang dapat kita hitung penjualan dikurangi HPP dibagi dengan penjualan. Rasio ini digunakan sebagai alat untuk memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu operating profit margin atau OPM, yang dapat kita hitung laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Rasio ini berguna sebagai alat ukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba usaha dari penjualan bersih yang diperoleh dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu net profit margin, yang dapat kita hitung laba bersih dibagi dengan penjualan. Rasio ini untuk mengukur laba bersih perusahaan dan membaginya menjadi pendapatan atau penjualan. Selanjutnya, ROA, return on asset, yang dapat kita hitung laba bersih dibagi dengan total aset. Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba setelah pajak yang dihasilkan perusahaan untuk setiap nilai dari aset yang dimiliki. Berikutnya yaitu ROE, yang dapat kita hitung laba bersih dibagi total ekuitas pemegang saham.
Rasio ini digunakan untuk menyatakan tingkat pengembalian uang yang dimasukkan oleh investor ekuitas ke dalam bisnis. Selanjutnya yaitu EPS, earning per share, yang dapat kita hitung laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Rasio ini digunakan sebagai alat tolak ukur pertumbuhan perusahaan yang berasal dari rasio EPS. Dan berikutnya price to earning ratio, yang dapat kita hitung harga saham dibagi dengan laba per saham. Rasio ini digunakan sebagai alat tolak ukur yang berasal dari hasil per atau EPS. Bila mana per lebih rendah, maka akan diminati oleh banyak investor. Selanjutnya yaitu price to earning ratio, atau dapat kita hitung harga saham dibagi dengan laba per saham. Rasio ini digunakan sebagai alat tolak ukur yang berasal dari hasil per. Bila mana per itu lebih rendah, maka akan diminati oleh banyak investor. Rasio selanjutnya yaitu grow ratio atau rasio keuntungan, di mana di dalamnya terdapat sales. Kita menghitung berdasarkan persentase pertumbuhan di dalam total penjualan. Hal ini akan mencerminkan kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu net income, yang dapat kita hitung berasal dari persentase pertumbuhan di dalam keuntungan atau laba. Hal ini akan menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memperoleh laba bersih dibandingkan dengan total laba secara keseluruhan. Berikutnya yaitu EPS, atau dapat kita menghitung dari persentase pertumbuhan di dalam EPS. Hal ini akan menunjukkan sejauh mana perusahaan meningkatkan kemampuannya di dalam memperoleh laba per saham dibandingkan total laba per saham secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah dividen per share, atau dapat kita menghitung persentase pertumbuhan di dalam dividen per saham. Hal ini akan menunjukkan sejauh mana perusahaan meningkatkan kemampuannya di dalam memperoleh dividen saham dibandingkan dengan total dividen secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu analisis break-even atau titik impas. BEP ini adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian maupun keuntungan. Total keuntungan dan kerugian pada posisi 0 titik break-even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian maupun mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabelnya. Perhitungan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan yang ingin mengetahui biaya dan keuntungan yang diraih sebagai alat kontrol keuangan dan strategi perusahaan, sehingga kegiatan bisnisnya dapat berjalan dan berkembang. Selanjutnya yaitu checklist audit keuangan. Beberapa pertanyaan keuangan atau akuntansi yang harus diperiksa dalam entitas strategi perusahaan, yaitu yang pertama, di mana suatu perusahaan kuat dan lemah secara finansial sebagaimana diindikasikan dengan analisis risiko keuangan. Yang kedua, dapatkah perusahaan meningkatkan modal jangka pendek yang diperlukan? Yang ketiga, dapatkah perusahaan meningkatkan modal jangka panjang yang diperlukan melalui utang atau ekuitas? Yang keempat, apakah perusahaan mempunyai modal kerja yang mencukupi? Yang kelima, apakah prosedur penganggaran modal telah efektif? Yang keenam, apakah kebijakan pembayaran dividen sudah masuk akal? Yang ketujuh, apakah perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan investor dan pemegang sahamnya? Yang kedelapan, apakah manajer keuangan perusahaan berpengalaman dan terlatih? Yang kesembilan, apakah kondisi utang perusahaan baik sekali?
Baik, yang selanjutnya ada checklist audit keuangan atau akuntansi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan keuangan atau akuntansi yang harus diperiksa dalam analisis strategis perusahaan. Yang pertama, di mana suatu perusahaan kuat dan lemah secara finansial sebagaimana diindikasikan dengan analisis rasio keuangan. Nah, di sini analisis rasio keuangan itu berfungsi untuk mengetahui keadaan atau kondisi keuangan dari sebuah perusahaan yang mana hasilnya tersebut nantinya akan dapat dilihat sebuah kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan, dan dari sana akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang lebih baik. Lalu yang nomor 2 yaitu dapatkah perusahaan meningkatkan modal jangka pendek yang diperlukan. Lalu nomor 3, dapatkah perusahaan meningkatkan modal jangka panjang yang diperlukan melalui utang dan atau ekuitas. Lalu yang selanjutnya, apakah perusahaan mempunyai modal kerja yang mencukupi. Nah, seperti yang diketahui bahwa modal merupakan aset utama dalam sebuah perusahaan yang mana digunakan untuk membiayai atau mendanai segala keperluan perusahaan. Nah, oleh karena itu modal sangat perlu diperhatikan dalam sebuah perusahaan yang mana apabila modal ini tidak dapat dikelola dengan sangat baik, maka juga akan mempengaruhi kualitas dari sebuah perusahaan. Lalu yang kelima ada apakah prosedur penganggaran modal telah efektif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa modal merupakan aset utama dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan. Nah, salah satu cara memperhatikan modal yaitu dengan menganggarkan modal yang mana penganggaran ini termasuk ke dalam salah satu perencanaan strategis sebuah perusahaan. Nah, penganggaran ini dilakukan untuk mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Lalu yang keenam ada apakah kebijakan pembayaran dividen masuk akal, dan yang ketujuh apakah perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan investor dan pemegang sahamnya. Nah, nomor 6 dan nomor 7 ini sangat berkaitan, yang mana apabila pembayaran dividen itu masuk akal, maka investor dan pemegang saham itu memiliki ketertarikan untuk menanamkan sahamnya di perusahaan, yang mana nantinya perusahaan akan meningkat, pendapatan perusahaan akan meningkat seperti itu. Dan apabila hubungannya baik antara investor dan pemegang saham dengan perusahaan, maka citra perusahaan juga dinyatakan baik di kalangan masyarakat, yang mana hal tersebut akan menguntungkan perusahaan. Yang mana apabila citranya baik, maka masyarakat lebih mengenal perusahaan dan ingin membeli produknya atau jasanya atau menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Nah, lalu yang nomor 8, apakah manajer keuangan perusahaan berpengalaman dan terlatih. Nah, seperti yang diketahui bahwa manajer keuangan ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena manajer keuangan memiliki tugas untuk mengolah segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Nah, oleh karena itu, apabila manajer keuangan memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik, maka output yang dia hasilkan pun baik gitu, sehingga dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Namun sebaliknya, apabila dia tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan yang baik, maka akan memberikan kerugian bagi perusahaan, yang mana nantinya bisa jadi hasil yang dianalisisnya itu salah gitu, sehingga merugikan beberapa pihak dan tentu akan merugikan perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu apakah kondisi utang perusahaan baik sekali. Nah, di sini seperti yang diketahui bahwa setiap perusahaan pastinya memiliki hutang yang mana digunakan untuk membiayai segala keperluannya. Namun harus dipastikan bahwa utang perusahaan ini dalam kondisi yang baik. Maksudnya perusahaan tetap bisa melunasi hutang-hutangnya demi kelancaran perusahaan itu sendiri.
Lalu yang selanjutnya ada produksi atau operasi. Nah, ini merupakan fungsi di mana adanya suatu proses pemrosesan suatu bisnis dari aktivitas mengubah semua input menjadi barang dan jasa yang sudah jadi. Nah, manajemen produksi atau operasi berkaitan dengan input, transformasi, dan output yang berbeda-beda di industri dan pasar. Menurut Roger Schroeder, manajemen produksi atau operasi terdiri atas 5 fungsi atau era keputusan. Yang pertama ada proses yang mana meliputi seperti pemilihan teknologi, layout fasilitas, analisis alur proses, lokasi fasilitas, line balancing, kontrol proses, dan analisis transportasi, di mana di sini tuh sangat diperhatikan mengenai jarak antara bahan mentah ke tempat produksi terhadap pelanggan. Lalu yang kedua ada capacity atau kapasitas, contohnya yaitu seperti perencanaan fasilitas, perencanaan keseluruhan, penjadwalan, perencanaan kapasitas, dan analisis antrian. Nah, pemanfaatan fasilitas di sini menjadi pertimbangan utama dalam melakukan fungsi ini. Lalu yang ketiga ada inventory, yaitu contohnya seperti mengatur level bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi, khususnya mempertimbangkan apa yang harus dipesan, kapan dipesan, dan berapa yang dipesan, dan material apa yang ditangani. Lalu ada yang keempat ada work phase, yaitu contohnya berkaitan dengan karyawan, yang mana mengatur keterampilan karyawan, mana yang karyawan yang dirasa terampil, mana yang tidak, yang mana nantinya akan diproses, akan dilakukan pelatihan pada karyawan tersebut, dan manajerial dan yang mana itu tuh diperhatikan oleh manajerial. Dan yang terakhir ada quality atau kualitas, di mana di sini diperhatikan, dilihat terkait tentang kualitas dari suatu barang dan jasa, yang mana tentu harus dihasilkan sebuah barang dan jasa yang berkualitas untuk diproduksi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada checklist audit produksi atau operasi, di mana di sini berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertanyakan terkait produksi atau operasi dalam sebuah perusahaan. Nah, yang pertama, apakah persediaan bahan mentah, bagian-bagian sub-assembly atau perakitan itu andal dan masuk akal? Jadi, harus dipastikan bahwa persediaan bahan mentah dan bagian-bagian yang sekiranya mendukung dalam proses pengelolaan bahan mentah itu harus dipastikan bahwa andal atau dapat dipercaya dan masuk akal dengan biaya-biaya yang tidak terlalu besar atau perusahaan dapat menyanggupi, seperti itu. Lalu yang kedua, apakah fasilitas peralatan, mesin, dan kantor dalam kondisi yang bagus? Jadi perlu dipastikan juga bahwa peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang digunakan sebagai proses produksi itu dalam kondisi yang bagus untuk menghasilkan sebuah barang jadi yang bagus pula. Lalu yang ketiga, apakah kebijakan dan prosedur pengendalian persediaan telah efektif? Jadi seperti yang diketahui bahwa dalam pengelolaannya tentu perusahaan itu dikejar oleh waktu, yang mana mereka harus segera menyediakan barang bagi konsumen yang telah meminta barang. Nah, dengan adanya sebuah kebijakan atau prosedur pengendalian yang efektif, maka perusahaan juga mampu menyediakan barang bagi konsumen dengan tepat waktu, sehingga juga itu dapat menarik minat konsumen yang tidak pernah sekiranya dikecewakan oleh perusahaan, yang mana mereka bisa memberikan atau menyediakan barang bagi konsumen dengan tepat waktu.
Lalu yang keempat, apakah kebijakan dan prosedur quality control telah efektif? Jadi perlu diperhatikan pula prosedur dalam mengkontrol suatu kualitas dari produk perusahaan. Nah, yang mana apabila perusahaan memiliki produk yang baik, maka tentu akan menarik minat konsumen sehingga perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar. Nah, lalu yang kelima, apakah fasilitas sumber daya dan pasar berlokasi strategis? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama sebuah perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yang mana keuntungan tersebut didapatkan dari hasil penjualan oleh penjualan perusahaan kepada konsumen. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya yaitu dengan memperhatikan sebuah lokasi strategis mangsa pasar perusahaan. Lalu yang keenam, yang terakhir, apakah perusahaan mempunyai kompetensi teknologi? Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini era teknologi itu semakin berkembang, yang mana teknologi dipercaya mampu memberikan banyak manfaat bagi perusahaan-perusahaan. Nah, dengan adanya teknologi yang baik, maka perusahaan mampu pula memproduksi barang-barang yang baik pula. Nah, sehingga perusahaan perlu memiliki kompetensi teknologi. Nah, yang selanjutnya ada implikasi berbagai strategi pada produksi atau operasi. Nah, di sini sudah ada 6 strategi. Yang pertama ada provider berbiaya rendah, yang implikasinya dapat menciptakan rintangan yang besar untuk dimasuki, lalu ada menciptakan pasar yang lebih besar. Lalu yang kedua, provider berkualitas tinggi menyebabkan membutuhkan produksi yang lebih lama dan lebih sedikit perubahan. Lalu membutuhkan lebih banyak jaminan kualitas, lalu membutuhkan peralatan yang lebih mahal. Lalu yang ketiga, menyediakan customer service yang bagus. Ini membutuhkan karyawan yang sangat terampil dan gaji yang lebih tinggi tentunya. Lalu membutuhkan lebih banyak orang pelayanan, service parts dan peralatan, lalu membutuhkan respon yang cepat terhadap kebutuhan pelanggan atau perubahan selera pelanggan. Lalu yang keempat ada menjadi yang pertama memproduksi produk baru. Nah, ini membutuhkan investasi persediaan yang lebih besar, lalu memiliki biaya penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi. Lalu yang kelima ada menjadi sangat terotomatisasi, yaitu di mana menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, ini memiliki biaya persewaan dan peralatan yang lebih tinggi tentunya, lalu membutuhkan investasi modal yang sangat besar, mengurangi fleksibilitas dan dapat berpengaruh pada hubungan tenaga kerja. Lalu yang keenam ada minimalisasi PHK, yaitu membuat pemeliharaan menjadi hal yang sangat penting tentunya, menyediakan kebutuhan akan keamanan para karyawan dan dapat mengembangkan loyalitas karyawan. Dan yang terakhir membantu untuk menarik perhatian dan memperkenankan karyawan yang terampil. Lalu yang selanjutnya ada penelitian dan pengembangan atau litbang internal dan eksternal. Nah, penelitian dan pengembangan atau litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Nah, tentunya dalam upaya untuk membuat perusahaan lebih baik, perusahaan tentu perlu melakukan sebuah penelitian dan pengembangan untuk memberikan sebuah masukan-masukan untuk perusahaan yang dirasa kurang. Lalu yang selanjutnya ada fungsi penelitian dan pengembangan. Nah, fungsi-fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan produk-produk baru sebelum didahului oleh pesaing. Nah, tentu dalam melakukan penelitian pengembangan itu
dicari tahu sekiranya produk apa sih yang baru dan dapat menarik minat konsumen. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Lalu yang ketiga, meningkatkan proses produksi untuk mengurangi biaya. Dan yang terakhir, fungsi-fungsi ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Maksud dari fungsi-fungsi ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal adalah melihat faktor-faktornya itu bisa dilihat dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Lalu selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertanyakan dalam melakukan penelitian dan pengembangan audit. Yang pertama, apakah perusahaan mempunyai fasilitas lead bank? Apakah fasilitas itu memadai? Lalu yang kedua, jika lead bank di luar perusahaan digunakan, apakah mereka cost efektif atau pembiayaannya sudah efektif dan tidak merugikan perusahaan atau mempersulit perusahaan? Lalu yang ketiga, apakah personil lead bank organisasi terkualifikasi atau kualifikasinya sudah baik? Lalu yang keempat, apakah produk saat ini telah kompetitif secara teknologi atau dapat bersaing dengan para pesaingnya atau perusahaan sejenis lainnya? Lalu yang kelima, apakah sumber daya penelitian dan pengembangan atau lead bank dialokasikan secara efektif? Lalu yang keenam, apakah sistem informasi manajemen dan komputernya telah memadai? Mengingat penelitian dan pengembangan juga sangat memerlukan teknologi yang sangat baik. Lalu yang ketujuh, apakah komunikasi antara lead bank dan unit organisasi yang lain telah efektif atau adanya persamaan tujuan? Lalu yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Nah, tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Nah, suatu sistem informasi yang efektif harus dapat mengumpulkan, membuat kode, menyimpan, menyatukan, dan menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan operasi dan strategis yang penting. Nah, di sini informasi-informasi ditujukan untuk manajemen bisa membuat sebuah keputusan yang baik bagi sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya, sebuah sistem informasi manajemen atau disingkat SIM menerima bahan baku baik dari luar maupun evaluasi internal suatu organisasi. Jadi informasi yang diberikan kepada manajemen atau diterima manajemen itu dapat dari mana saja, entah itu dari internal, dari dalam perusahaan itu sendiri, ataupun dari luar. Nah, keduanya sama-sama penting bagi manajemen untuk dapat mengevaluasi dan menentukan atau membuat sebuah keputusan yang baik bagi perusahaan. Lalu poin kedua yaitu data yang dikumpulkan merupakan data yang mengenai pemasaran, keuangan, produksi, dan masalah personalia secara internal dan faktor sosial, budaya, demografis, lingkungan, ekonomi, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan persaingan secara eksternal. Jadi semua bidang yang telah saya sebutkan tadi itu semuanya memiliki peran dalam meningkatkan sebuah perusahaan. Nah, dengan adanya sebuah sistem informasi manajemen yang sudah diketahui oleh masyarakat luas, membuat masyarakat itu khawatir gitu, seperti penelitian terbaru nih oleh Pew Research Center
yang mengungkapkan bahwa lebih dari 50% dari semua konsumen mengkhawatirkan volume data pribadi mereka di internet. Setiap kali seorang menggesek kartu, memencet klik, login, mengirim teks, tweet, email, atau panggilan, perilaku tersebut bisa dilacak. Nah, dari hal tersebut diketahui pula bahwa bahkan ada beberapa pihak yang sampai memblokir iklan-iklan di internet agar data mereka tidak dapat diketahui atau dilacak oleh perusahaan-perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu membuat suatu sistem yang dapat memproteksi data-data konsumennya agar data yang didapatkan itu tidak digunakan semerta-merta atau tidak digunakan dengan membahayakan konsumen. Lalu yang selanjutnya ada analisis rantai nilai atau value chain analysis. Nah, yang pertama menurut Porter, bisnis suatu perusahaan dapat digambarkan dengan baik dengan value chain di mana total pendapatan dikurangi total biaya semua aktivitas yang dipakai untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa yang menghasilkan suatu nilai. Value Chain Analysis atau VCA adalah suatu proses di mana suatu perusahaan menentukan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas organisasi, mulai dari pembelian bahan baku, memproduksi barang, hingga memasarkannya. Nah, VCA ini memiliki tujuan yaitu mengidentifikasi di mana letak keuntungan dan kerugian biaya di sepanjang rantai nilai dari bahan baku, aktivitas pelayanan pelanggan. Nah, jadi analisis rantai nilai ini merupakan sebuah alat strategi yang digunakan perusahaan untuk menganalisis aktivitas internal perusahaan. Jadi, perusahaan dapat tahu mana hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk memberikan keunggulan kompetitif atau memberikan setidaknya perusahaan menjadi perusahaan yang unik atau memiliki perbedaan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah pembandingan atau benchmarking, di mana benchmarking merupakan sebuah alat analisis yang digunakan untuk menentukan apakah analisis rantai nilai perusahaan itu kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya dan dengan demikian kondusif dapat menang di pasar. Lalu pembandingan memerlukan pengukuran biaya aktivitas rantai nilai di seluruh industri untuk menentukan praktik terbaik di antara perusahaan yang bersaing. Nah, dengan benchmarking ini diharapkan perusahaan itu dapat membandingkan dengan perusahaan lainnya dan perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya, yang mana nantinya tentu perusahaan dapat menjadi perusahaan yang lebih baik di antara pesaingnya. Lalu selanjutnya ada model analisis rantai nilai menurut Porter, yang mana rantai nilai mewakili semua aktivitas internal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, dapat dilihat dari gambar bahwa ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang mana bertujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan di sebelah kanan itu. Nah, aktivitas utama dimulai dari barang masuk, operasi, barang jadi, pemasaran dan penjualan, lalu pelayanan yang nantinya akan menghasilkan sebuah keuntungan. Untuk aktivitas pendukung terdapat infrastruktur perusahaan, pengadaan barang, teknologi, manajemen sumber daya. Lalu yang selanjutnya ada matriks evaluasi faktor internal atau IFE matrix. Evaluasi faktor internal atau matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Lalu data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem informasi, produksi, dan operasi. Nah, jadi matriks evaluasi faktor internal ini merupakan sebuah
penilaian seperti itu dari beberapa aspek dalam sebuah perusahaan untuk diketahui mana saja aspek yang sekiranya termasuk dalam kelemahan perusahaan dan mana yang termasuk pada kekuatan perusahaan, sehingga nantinya dari situ perusahaan bisa mengevaluasi sekiranya mana saja yang harus ditingkatkan dan mana saja yang harus dipertahankan. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mengembangkan matriks FE. Yang pertama yaitu buat daftar faktor intern kunci. Lalu yang kedua, tetapkan bobot mulai 0,0 sampai 1,0. Lalu yang ketiga, tetapkan rating 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor. Lalu yang keempat, kalikan bobot dengan rating. Yang kelima, jumlahkan skor tertimbang. Jadi nanti setiap aspek-aspek itu akan dinilai sekiranya dari bobot yang terendah hingga yang tertinggi. Dari sana akan diketahui bahwa mana saja aspek yang lemah dan mana aspek yang termasuk sebagai kekuatan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.